na 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 eh. Da na 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 eh. Da na 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 eh. Light it up, dynamite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Palembang yang beranggotakan Monica Dwi Tamara, Syafirah Wahyuni, Nur Azahra Putri, Lucy Oktavia Pasaribu, Mita Puspitasari. Baiklah, kami di sini akan membahas mengenai konsep kreativitas. Kalian penasaran kan konsep kreativitas itu seperti apa? Kalau mau tahu, tonton videonya sampai habis. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Lucy. Kepada Saudari Lucy, silakan menjelaskan. Hai teman-teman, perkenalkan saya Lucy Oktavia Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kreativitas dan ciri-ciri kreativitas. Nah, pada umumnya, anak-anak usia sekolah dasar memiliki rasa ingin tahu dan keinginan untuk mengeksplorasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, para orang tua dan guru diharapkan untuk dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar kreatif sebanyak-banyaknya dan selekas mungkin. Jadi, kreativitas itu apa sih? Menurut KBBI, kreativitas berasal dari kata kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Menurut Munandar, kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data informasi dan unsur yang ada. Menurut David Campbell, kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru, berguna, dan dapat dimengerti. Menurut Mary Maeskey, kreativitas adalah proses membawa sesuatu yang baru menjadi suatu hasil. Dan menurut Harris, kreativitas itu dapat ditinjau dari melalui 3 hal, yaitu yang pertama, kreativitas adalah sesuatu kemampuan untuk membayangkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua adalah suatu sikap yaitu kemampuan untuk menerima perubahan dan pembaruan, bermain dengan ide dan memiliki fleksibilitas. Yang ketiga, kreativitas adalah suatu proses, yaitu proses bekerja keras dan terus-menerus sedikit demi sedikit untuk membuat perubahan dan perbaikan. Nah, dari beberapa definisi oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari sebelumnya, baik berupa gagasan atau karya nyata, dengan menggabungkan unsur yang sudah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya, ciri-ciri dari kreativitas secara umum. Yang pertama, kefasihan, yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah terbuka dengan beberapa alternatif jawaban yang benar. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu kemampuan siswa menyelesaikan masalah terbuka dengan beberapa cara. Yang ketiga, kebaruan, yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah terbuka dengan beberapa jawaban yang berbeda tapi bernilai benar. Lalu, pendapat para ahli mengenai ciri-ciri kreativitas itu apa ya? Nah, yang pertama, menurut Google Ford, ada 5 ciri-ciri berpikir kreativitas. Yang pertama, kelancaran. Ialah kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Yang kedua, keluasan. Ialah kemampuan untuk mengemukan bermacam-macam pemecahan masalah. Yang ketiga, keaslian. Ialah kemampuan untuk memecahkan dengan cara yang asli. Yang keempat, penguraian. Ialah kemampuan untuk menguraikan sesuatu dengan diperinci. Yang kelima, perumusan kembali. Ialah kemampuan untuk meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif yang berbeda dengan apa yang telah diketahui oleh banyak orang. Nah, selanjutnya menurut William, ada 2 ciri kreativitas. Yang pertama, kognitif, yaitu beraktivitas yang berhubungan dengan kemampuan berpikir kreatif. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara lancar. Yang kedua, berpikir secara luas. Yang ketiga, berpikir secara orisinilitas. Yang keempat, kemampuan menilai. Yang kelima, kemampuan memperinci atau mendalam. Ciri yang kedua adalah afektif, yaitu ciri-ciri afektif dari kreativitas yang merupakan ciri-ciri yang berhubungan dengan sikap mental atau perasaan individu. Ada beberapa ciri-ciri dari afektif, yaitu rasa ingin tahu, bersifat imajinatif, merasa tertantang oleh kemajemukan, sifat berani mengambil risiko, dan sifat menghargai. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya merupakan perkembangan kreativitas anak akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Monica. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Pada perkembangan kreativitas anak itu, faktor pengaruhnya ada 6. Yang pertama itu jenis kelamin. Anak laki-laki tingkat kreativitasnya lebih tinggi daripada anak perempuan, terutama pada tingkat perkembangannya. Kedua itu status sosioekonomi. Anak-anak yang berlatar belakang status sosioekonomi, tingkat kreativitasnya lebih tinggi daripada anak-anak yang berlatar belakang rendah. Ketiga itu urutan kelahiran. Faktanya, anak-anak yang kelahirannya berbeda, itu tingkat kreativitasnya juga berbeda. Keempat itu
urutan anggota keluarga. Anak-anak yang terlahir dari keluarga yang kecil itu tingkat kreativitasnya lebih tinggi daripada anak-anak yang terlahir dari keluarga yang besar. Kelima itu tuh lingkungan kota versus lingkungan desa. Untuk anak-anak yang terlahir dari lingkungan kota, mereka itu lebih cenderung kreatif daripada anak-anak yang terlahir di desa. Keenam itu inteligensi. Untuk anak-anak yang seusia mereka, anak-anak yang cerdas itu lebih kreatif daripada anak-anak yang kurang cerdas. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya Nur Azharah Putri. Baiklah, saya Nur Azharah Putri akan melanjutkan membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat kreativitas pada anak. Faktor pendukung yang pertama adalah rangsangan mental. Rangsangan mental ini dapat berupa memberikan dukungan motivasi dan menerima kekurangan serta kelebihan pada anak. Yang kedua adalah kondisi lingkungan. Lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan dapat menjadi faktor tumbuh jiwa kreativitas anak. Yang ketiga adalah peran orang tua. Dalam hal ini, orang tua dapat memuji dan menghargai setiap hasil kerja anak. Yang keempat adalah peran guru. Peran guru dalam sini sebagai fasilitator, yaitu mengarahkan serta memberikan pendidikan khusus untuk menyalurkan bakat dan minat anak. Baiklah, materi selanjutnya adalah faktor penghambat. Yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi di sini dapat berupa kritikan yang dapat mengurangi rasa semangat kreativitas anak. Yang kedua adalah persaingan dan hadiah, di mana persaingan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kreativitas anak menjadi menurun. Sebab persaingan terjadi ketika seorang anak yang merasa bahwa pekerjaan yang ia lakukan merasa dibandingkan dan dinilai dengan pekerjaan orang lain, di mana pekerjaan yang terbaiklah yang akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiah ini menjadi salah satu faktor juga, sebab anak akan melakukan hal apapun demi untuk mendapatkan hadiah tersebut, bukan untuk meningkatkan rasa kreativitasnya dan berkreasi. Yang selanjutnya adalah lingkungan yang membatasi. Adanya keterpaksaan dalam belajar dan berpikir kreatif berupa disiplin dan hafalan-hafalan membuat anak menjadi malas dan menghilangkan rasa minatnya terhadap ilmu. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Zahra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam mengembangkan setiap kreativitas remaja dan upaya untuk meningkatkan kreativitas. Hambatan dalam mengembangkan setiap kreativitas remaja dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kenakalan remaja. Kenakalan remaja, setiap remaja mempunyai sifat yang berbeda. Ada yang mempunyai dampak negatif, ada pula yang positif. Akan tetapi cenderung pada kenakalan remaja yang negatif seperti mabuk-mabukan, merokok, berbohong, dan lain sebagainya. Yang kedua, takut terhadap kegagalan. Kegagalan merupakan suatu momok yang menakutkan bagi remaja, karena setiap remaja yang sudah mengalami kegagalan pasti akan takut untuk mengulangi kembali sesuatu yang telah terjadi. Yang ketiga, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang baik pasti akan membawa dampak baik bagi remaja. Begitupun juga sebaliknya. Yang keempat, keadaan keluarga yang tidak harmonis. Keadaan keluarga sangatlah mendukung suatu kreativitas anak remaja, karena keluarga menjadi dasar pembentukan suatu kreativitas anak. Jika keadaan keluarga kurang harmonis, maka akan berdampak buruk bagi mental kehidupan maupun kreativitas di masa mendatang. Yang kedua, upaya untuk meningkatkan kreativitas dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, memelihara rasa ingin tahu. Keingintahuan di sini adalah keingintahuan yang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya keingintahuan tentang cara kerja otak manusia. Rasa ingin tahu ini selanjutnya membawa Anda menemukan berbagai petunjuk untuk memanfaatkan potensi otak Anda. Yang kedua, mencoba hal-hal baru. Kreativitas berkembang subur ketika Anda gemar mencoba hal-hal baru yang masih terasa asing. Orang sering enggan mencoba hal-hal baru karena sudah merasa nyaman dengan hal yang telah biasa dilakukannya. Yang ketiga, bersikap positif. Sikap negatif adalah sikap yang membunuh kreativitas, sedangkan bersikap positif berarti Anda bersedia terbuka dengan gagasan-gagasan yang dilontarkan orang lain. Yang keempat, berani menghadapi resiko. Resiko adalah kejadian yang tidak kita harapkan terjadi karena ada konsekuensinya yang harus kita tanggung jawab. Kehidupan kita tidak pernah luput dari resiko. Benarlah kata pepatah mengatakan, tidak mengambil resiko pun merupakan suatu resiko. Sekian materi dari saya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mita. Kepada Saudari Mita, saya persilahkan.
Baiklah, saya Mita Puspitasari akan menjelaskan tentang strategi dalam pengembangan kreativitas anak. Disebut dengan 4P, yaitu yang pertama, pribadi. Dengan memahami pribadi anak, diharapkan akan timbul ungkapan keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, dari pribadi yang unik inilah timbul ide-ide baru dan produk yang inovatif. Yang kedua, ada pendorong. Untuk mewujudkan bakat kreatif siswa, diperlukan dorongan dan dukungan dari lingkungan. Dapat berupa apresiasi, dukungan, pemberian penghargaan, pujian, insentif, dan dorongan dari dalam diri siswa itu sendiri. Kreativitas akan selalu berkembang jika memiliki lingkungan yang mendukung. Nah, yang ketiga adalah proses. Untuk mengembangkan kreativitas siswa perlu diberikan kesempatan untuk bersibuk secara aktif. Pendidik hendaknya dapat merangsang siswa untuk melibatkan dirinya dalam berbagai kegiatan kreatif. Yang terpenting adalah memberi kebebasan kepada siswa untuk mengapresiasikan dirinya secara kreatif. Nah, yang terakhir, yang keempat ini yaitu produk. Pada kondisi ini memungkinkan anak akan menciptakan produk kreatif yang bermakna. Sejauh mana peran dirinya dalam proses kesibukan ini dan kegiatan kreativitas ini. Yang tidak boleh dilupakan yaitu bahwa pendidik harus menghargai produk kreativitas anak dan mengkomunikasikannya kepada yang lain, misalnya dengan mempertunjukkan atau memamerkan hasil karya anak itu. Hal ini akan lebih mengunggah minat anak untuk berkreasi. Sekian dari saya, terima kasih. Tadi kalian sudah menonton video kami mengenai konsep kreativitas. Apakah kalian sudah mengerti tentang materi kami? Terima kasih sudah menonton video kami. Maaf apabila kami ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.